Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas kehendak Allah Ta'ala pada malam ini kita senantiasa Allah takdirkan untuk bertemu kembali di dalam suasana yang luar biasa, dalam suasana yang alhamdulillah. Tak henti-hentinya juga kita ucapkan syukur kepadanya. Mudah-mudahan amal soleh kita di malam ini menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wasu'ila ba'dul hukama. Wasu'ila, dan ditanya siapa ba'dul hukama, sebagiannya para hukama. Ayat tegas nama alladzina, pirang-pirang jalma, jarrabul umuro, yang mengadakan uji coba, al umuro, pada macam perkara. Jadi sebagian ulama teh pernah ditanya oleh orang-orang yang ingin mengetahui pertanyaan yang memang belum mereka ketahui jawabannya. Dan pertanyaan ini belum pernah mereka tanyakan kepada siapapun. Apa pertanyaannya? Itu alladzina teh, orang-orang teh nanya gini nih hadirin. Hal ya'riful abdu idza taba ayatubahu idza taba anna taubatahu kulibat amruddat gitu. Jadi gini nih konteks pertanyaan yang memang pertanyaannya susah untuk dijawab. Jadi ba'dul hukamate ditanya dengan pertanyaan yang sulit. Pertanyaannya gini, idza taba, tatkala tobat seseorang, anna taubatuhu, sesungguhnya tobatnya tuh orang teh, kulibat, diterima, amrudat, atau ditolak. Hai ba'dul hukama, jika seseorang tobat, apakah tobatnya diterima atau tidak? Itu kan pertanyaan sulit. Yang jawabannya teh sulit untuk dikira, bahkan dikarang-karangnya sulit. Kalau orang tobat diterima apa enggak? Maka qala, berkata ba'dul hukama dengan jawabannya, la ahkamu fi dzalik, aku tidak bisa menghukumi dari hal yang itu. Jadi jawaban hukama begitu. Ditanya diterima apa enggak nih kalau orang tobat nih? Kata ba'dul hukama, aku tidak bisa menjawab dan aku tidak bisa menghukumi perkara hal itu, apakah tobatnya diterima atau tidak. Kalau dilihat dari segi syarat, dari syaratnya nih ya, di dalam nadoman bahasa Sunda teh aya syarat tobat anu soheh aya 5. Syarat tobat yang soheh teh ada 5 kalau tobat ditinjau dari syarat. Mana syaratnya? Hiji lesotina dosa nuti heula. Syarat pertama tobat nih, dia harus terlepas dan menghindar dosa yang pernah dia lakukan. Kalau ditinjau dari syarat di tobatnya. 2, neja moal arek balik deui. 2, syaratnya nih, dia tidak akan pernah untuk mengulanginya lagi. Mengulangi apa? Perbuatan maksiat. 2, syarat tobat.
Tilu ngangres rasa ketir dina ati. 3 nih syaratnya tobat teh nomor ketiga, merasa nalangsa sedih di dalam hati. 4 lamun dosana teh hak adami, penta ridho bandana pulang kendai. 4 syarat tobat teh jika kesalahannya ada sangkut paut hubungan dengan manusia, penta maafnya. Kalau ada barang, pulangin barangnya. Yang kelima, istighfar minta panghampurannya. Yang kelima teh istighfar ke Allah, minta ampun dari segala perkara maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau ditinjau dari syarat tobat ada 5. 1, dia terlepas dari dosa yang dia lakukan. 2, dia niat tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, dia sedih, hatinya dia sedih. Yang keempat, kalau kesalahannya ada hak sesama manusia, dia minta maaf. Yang kelima, istighfar. Sekali lagi, kalau ditinjau dari syarat. Kalau pertanyaannya gini, Pak, syarat tobat apa sih? Jawabannya 5. Tapi kalau ada pertanyaan, ketika seseorang hamba tobat diterima apa enggak? Ba'dul hukama ngejawab. Gimana jawabannya? La kamu fidzalik. Kami tidak bisa menjawab hal seperti itu dan kami tidak bisa menghukumi apakah tobatnya dia diterima atau tidak. Kenapa kok nggak bisa ngejawab? Dan diterima atau tidaknya tobat mah haknya Allah. Dan kita nggak tahu haknya Allah gimana. Cuman gini, walakin itu ba'dul hukama meneruskan jawabannya, walakin dan tetapinya, lidzalika itu tetap lidzalika eta tetap karena itu mazkur al-qabulu li taubat alamatun. Tapi gini, kalau ada yang nanya, Pak, taubat yang kita lakukan diterima apa enggak? Enggak tahu, tapi setidaknya ada tanda-tanda di mana taubat itu diterima. Enggak bisa ngejawab diterimanya mah atau tidaknya, cuman ada tanda di mana tanda-tanda tersebut bisa mencirikan taubatnya diterima oleh Allah. Kata ba'dul hukama apa? Kata itu orang bertanya, ya ba'dul hukama, wahai ba'dul hukama, atuh kalau misalkan engkau tidak mengetahui kalau engkau memang tidak mengetahui diterima atau tidaknya tobat, mungkin engkau mengetahui tanda dan ciri tobat itu diterima oleh Allah. Dijawab sama ba'dul hukama. Mana atuh tanda-tanda diterimanya tobat ada 6. Mana ahaduha arinu kahijina ayyaro yen ningali ayya ripu teges namanya nafsahu kana awakna jalma goiro maksumatin itu tidak diriksa minal maksiat, tidak dimaksiat. Faya juju maka menang naon tumibakna awakna fihadina itu maksiat. Tanda pertama taubat diterima adalah sikap sadarnya diri bahwa dirinya tidak akan pernah terlepas dari berbuatan maksiat. Entah kapan waktu kapan saja dia bisa terkena perbuatan maksiat. Sadar diri bahwa diri itu tidak dimaksum. Sadar diri bahwa dirinya itu bisa kapan saja melakukan maksiat. Tuh orang kalau udah sadar diri maksiat kapan aja bisa dia kerjain, insya Allah ketika dia mengarungi kehidupan, mau kehidupan sesama manusia atau kehidupan dengan dirinya sendiri, kalau dia sadar bahwasanya dia itu
mengetahui dirinya itu tidak aman dari berbuat maksiat. Artinya suatu kapan dan entah kapan, bisa nanti, bisa besok, maksiat bisa aja dia lakukan. Maka akan muncul suatu kepemahaman diri tentang sadarnya diri dari berbuat maksiat. Ketika orang sadar tidak bisa terlepas dari maksiat, maka dia akan hati-hati ngalangkah supaya tidak berbuat maksiat. Bakal hati-hati, Kak. Ada orang yang bisa kelepas dari maksiat? Enggak. Itu mau bawa maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan. Dan kalau dikaji, kalau diteliti, banyak di dalam kitab Sulam Taufik pan udah tertera dengan jelas. Di situ dijelaskan tentang maksiat mata, di situ dijelaskan dengan maksiat tangan seperti apa, maksiat lidah pun bagaimana, maksiat anggota badan bagaimana, maksiat anggota tubuh bagaimana. Dia paham. Dia punya tangan suatu saat bisa menjadi perbuatan maksiat. Dia punya mata suatu saat bisa berbuat maksiat. Dia juga punya kaki suatu saat bisa berbuat maksiat. Dia sadar. Karena kita itu nggak dimaksum. Dalam arti kita itu nggak terjaga dalam berbuat maksiat. Maka tanda-tanda diterimanya tobat adalah satu, kesadaran diri bahwa dirinya itu tidak akan terlepas dari maksiat. Sehingga kalau orang punya sifat seperti itu, dia akan terhati-hati dari buat maksiat. Itu nomor pertama. Wasaniatu, dan adapun yang kedua, tanda diterimanya tobat yaro eta ningali jalma fi qalbihi dina hatena alfaroha, pada kebahagiaan goiban yang samar, ae ba'idan tegesna anu jauh, anhu tina itu kabunga, wal huznu syadidan, sementara kesedihan pun akan menghampirinya dengan nyata. Yang kedua nih, tanda diterimanya tobat, sadar bahwasanya dia ketika melakukan maksiat tidak akan mendapatkan kesenangan di dalam hatinya, bahkan kesenangan itu akan jauh dari hatinya, malah yang mendominasi di dalam hatinya hanyalah kesedihan. Sekali lagi nih, yang satu sadar bahwasanya maksiat bisa saja dilakukan sehingga muncul kehati-hatian. Yang kedua, sadar diri ketika melakukan maksiat tidak akan ada kebahagiaan yang menghampiri diri. Nggak bakalan ada orang maksiat bahagia. Nggak bakalan ada orang maksiat seneng. Nggak ada. Contoh, taruhlah kata punten-punten, ini mah contohnya berzina aja. Abi iya kalau lagi ngelakuin zinahnya pada lupa, tapi kalau udah beresnya Pak, Allahu Akbar, ada perasaan perganjelan di dalam hati yang nggak bisa diceritain. Rasa was-was, rasa takut terus menghampiri dirinya. Otomatis kalau hati sudah nggak bisa tenang, maka kebahagiaan pun tidak akan datang. Dia sadar Kak, bahwasanya orang yang maksiat kagak bakalan senang. Dia sadar bahwasanya maksiat itu dia pasti akan mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Tuh yang kedua, tanda diterimanya tobat adalah seseorang yang sadar diri apabila dia berbuat maksiat pasti akan merasakan sedih. Allahu Akbar. Ayat tegesna hadiron indahu, kana langsaan arnu nampak indahu di hadapan eta jelma. Jadi ketakutan, kerisauan, kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran selalu tampak di depan matanya dia ketika dia berbuat maksiat. Sadar. Jadi kalau mau buat maksiat kudu sadar dulu kayak gitu.
Udah nggak bakalan seneng orang maksiat mah. Maling aja maling. Ada perasaan seneng dalam hati? Nggak bakalan. Kenapa nggak bakalan? Suatu saat bisa aja terjadi kejahatannya diungkap. Dan suatu saat aja ketika dia beroperasi atas dolimnya dia ngambil harta orang, kepergok bisa aja taruhannya kan fisik digebukin sama warga. Beda kalau orang yang taat. Kalau orang yang taat maka Allah Ta'ala nyari rizki dalam jalan yang halal hatinya tenang. Kalau yang korupsi apa punya ketenangan dalam hati? Nggak akan. Walaupun duitnya banyak tetap kasih sadar diri nomor kedua. Insya Allah ketika dia tobat dia akan mengalami satu tanda di mana diterimanya tobat. Dua hadirin. Wasali sudah ada pun tanda diterimanya tobat menurut ba'dul hukama yuqarribu ahlal khairi, dia selalu mendekat kepada ahli kebaikan, wa yubaidu ahla syarri, dan dia akan menjauhi ahli kejelekan, khaufan min wuqu'il maksiati, karena rasa takut akan terjadi kembali ke maksiat. 3 nih. Ini dia udah tobat nih, cuma nanya diterima nggak tobatnya? Nggak ada yang bisa ngejawab kecuali dia bisa mempunyai syarat nomor ketiga. Ketika dia beres tobatnya dia akan bergaul sama orang-orang soleh. Dia akan bergaul campur dengan orang-orang benar. Wa yubaidu ahla syarri, dan dia akan menjauh daripada orang-orang yang nggak buat benar tuh. Orang kalau tobatnya nanya diterima apa enggak, lihat aja sesudah tobatnya. Campur gaulnya sama siapa? Kalau memang dia habis tobat malah rajin ngaji, kumpul sama orang soleh, insya Allah tobatnya diterima. Tapi jika habis tobat kumpulnya malah sama itu lagi, tanda tobatnya tidak akan diterima. Ngaranna tobat sambal. Udah tahu sambal itu pedas, dimakan lagi. Udah tahu habis pedasnya sambal bisa membuat perut sakit, bisa membuat mencret, kirain kagak dimakan. Udah sembuh mah dimakan lagi, balik lagi. Kapan tadi dibicarakan syarat tobatnya, yaitu 2 neja mual arek balik di. Yang kedua adalah niat tidak akan pernah kembali lagi ke dalam perbuatan yang seperti itu. Matak pantes orang yang tobat dengan soheh tobatnya dia, ketika beres tobat dia nggak akan kembali lagi ke jurang yang itu. Dia nggak akan kembali lagi ke kesalahan yang itu. Dalam dirinya berkeyakinan, saya tidak akan kembali tercebur di dalam lubang yang sama. Ya Allah. Tobat urusan tobat 3 syarat nanti. Warabi'atu, dan adapun nomor keempat, yaro al-qalilu minad dunya katsiran fayakhudhuha minha biqadri daruratihi wa yaro al-katsira min amalihil akhiru qalilan fayatlubu ziyadata alaih. Tanda ciri alamat diterimanya tobat nomor keempat, ketika dia selesai tobat maka dia akan memandang sedikit dari dunia merupakan sesuatu yang banyak. Beres tobat nih, kalau tanda tobatnya diterima nih, dia akan menganggap sedikitnya dunia adalah sesuatu yang banyak. Tapi banyaknya amal adalah sesuatu yang sedikit. Mungkin bisa dipahami? Sedikitnya dunia merupakan sesuatu yang banyak. Tapi banyaknya amal merupakan sesuatu yang sedikit. Gini nih maksudnya gini. Sedikitnya dunia merupakan sesuatu yang banyak. Taruhlah katanya hadirin kita punya HP
HP teh ukuran sedikit dari alam dunia, tapi bisa kahitung banyak. Kenapa kahitung banyak? Sebab hisabannya teh jadi berat. Kita punya motor sedikit dari kehidupan dunia, tapi bisa jadi banyak. Kenapa kok banyak? Sebab hisabannya berat. Matak orang yang beres taubat mah akan menganggap dunia yang sedikit adalah sesuatu yang banyak. Dan menganggap amal soleh yang banyak adalah sesuatu yang sedikit. Sehingga ketika dia menganggap amal soleh yang banyak adalah sedikit, fayatlubu ziyadata alaih, maka dia akan terus menerus untuk berbuat amal soleh dan tidak akan pernah bosan untuk berbuat amal soleh. Kenapa? Dia anggap ketaatan yang banyak merupakan sesuatu yang sedikit. Ibaratin peribahasa yang sama gini deh. Musuh satu terlalu banyak. Teman 1000 terlalu sedikit. Nah itu maksudnya teks itu. Maksud bahasa teh. Musuh satu terlalu banyak. Teman 1000 terlalu sedikit. Kenapa kok bisa dibahasain musuh satu terlalu banyak? Sebab langkah kita teh tercegah untuk bergaul dengan siapa-siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita mau ke sono, ngelihat musuh kita, nggak jadi. Musuhnya mah cuma satu, cuman pergerakan kita terbatas oleh musuh yang satu. Matak dibahasain terlalu banyak. Teman 1000 terlalu sedikit. Dalam arti nggak cukup cuma punya teman 1000 mah. Kudu lebih dari 1000. Nah gitu maksudnya. Masya Allah. Jarang orang yang bisa ngamalin ini perkara. Sedikitnya dunia adalah banyak. Dan banyaknya amal adalah sedikit. Susah buat kita. Udah sebab kita mah dosa baik. Resep sama dunia. Masih dikasih cinta sama dunia. Contoh ini namanya orang tobat dari berbuat korupsi dipulangin pan duitnya. Orang tobat dari berbuat maling pasti dipulangin dah eta bandanya. Dan sebab syarat tobat yang keempat ketika ada kesalahan yang sangkut pautnya sama manusia tidak cukup hanya minta maaf, tapi kalau ada barang yang dia curi maka barang itu harus dikembalikan. Model kita pas nasib sama motor teh hilang. Kalau maling itu rencana mau tobat pasti mencari ini teh siapa pemilik motornya kan? Cari di mana alamatnya, pas di alamatnya ketemu, datangi rumahnya, samperin orangnya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf tempo hari motornya saya ambil. Untuk menebus kesalahan saya Pak, satu, saya teh minta maaf. Yang kedua, nih Pak, motor Bapak saya kembalikan. Tuh, itu kan syarat tobat namanya. Berarti gini mafhumnya Kak. Ketika orang tobat ada sangkut pautnya sama manusia, kiranya Allah bakal nerima nggak? Kalau udah keluar kata maaf dari manusia, Allah mah bakal bijaksana pasti nerima. Cuman nih, kalau belum dipinta maaf, manusianya tuh belum dipinta maaf sama kita. Tiba-tiba kita langsung ke Allah. Beren Allah lagi acuh. Lu aja ada hak sama manusia belum beres, lu langsung ke gua. Bahasa kasarnya begitu. Tak hati-hati ketika kita punya prasangka buruk sama orang. Terlebih kita tidak mengenali itu orang. Kita lagi jalan, umpamanya nyasa keluarga teh pakai mobil. Nyipratin orang. Atau kita umpama jalan sekeluarga pakai mobil. Banyak pejalan-pejalan kendaraan lain teh yang melintas teh. Tiba-tiba teh nyalip mobil kita teh.
motornya mabit, tapi badannya teh gede, ya Allah. Kalau kata saya mah itunya motor didolim tuh, kesian tuh. Si bapak nggak punya perasaan tuh sama motor, tidak mempunyai hak kepemotoran gitu ta. Berarti kan udah body shaming itu tehnya. Udah mencela dan menghina fisik. Sementara kita nggak kenal sama dia. Alamatnya juga kita nggak tahu, boro-boro alamat namanya juga nggak tahu. Berarti kita punya salah sama dia, punya maksiat sama dia, punya. Lalu kita hendak tobat, maka syarat keempat kudu penuh. Apa? Pinta maafnya. Kita nggak tahu. Nah itu yang jadi celaka. Bahkan pernah disampaikan di beberapa makalah-makalah yang sebelumnya, Allah Ta'ala menyembunyikan sesuatu perkara di dalam perkara yang lain. Yang di dalam kutipannya tuh Allah Ta'ala menyembunyikan walinya di antara manusia. Allah Ta'ala sembunyikan wali kekasihnya di antara manusia. Biar kenapa? Biar kita tidak gampang mencela, menghina orang. Kenapa nggak boleh nggak gampang? Boleh jadi yang kita hina merupakan kekasih Allah. Ketika dihina itu kekasih Allah, nggak doa, ya Allah, saya dihina sama dia ya Allah, sakit hati saya ya Allah. Kira-kira Allah gampang nggak nolongin siksa? Gampang. Paling susah-susahnya tobat kalau ada sangkut paut sama manusia. Tuh, kita kembali lagi ke inti permasalahan. Tobatnya diterima apa enggak nih? Ya lihat aja, ada enggak tanda-tandanya? Dia satu, punya enggak tanda sadar diri tidak akan selamat dari maksiat? Dua, tanda sadar diri bahwasanya hatinya itu tidak akan pernah senang kalau terus berbuat maksiat. Yang ketiga, dia kalau tobat diterima enggak tandanya? Lihat aja syarat nomor ketiga. Beres tobat, dia gaulnya sama siapa gitu. Yang keempat habis tobat, tandanya apa? Lihat aja nomor keempat, kalau mau diterima tobatnya adalah mandang sesuatu yang sedikit dari dunia adalah banyak, menganggap amal soleh yang banyak adalah sedikit. Jadi orang yang maksiat itu ketika memiliki syarat nomor 4 ini akan berpacu terus lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kan kata Mutiara juga mengatakan bahwasanya siapa saja orang yang hari ini sama hari yang kemarin, rugi nggak tuh orang? Rugi. Hari ini sama yang kemarin, rugi. Apalagi gini, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tuh lebih rugi. Celaka tuh namanya. Nah, kalau kita memiliki nomor keempat nih, bisa kita untuk berpacu lebih baik dengan hati berbicara seperti ini. Hari ini saya harus lebih baik dari yang kemarin. Kemarin saya sudah ngegibah, hari ini saya akan samperin dia. Saya akan minta maaf dia. Kalau ada syarat dari dia supaya keluar kata maaf, saya akan lakukan. Oke, saya terima, saya maafin, asal syarat ngepelin dulu rumah saya lakuin. Asal syarat cuciin dulu mobil, saya lakuin gitu. Asal keluar kata maaf. 4. Fayat lubu ziyadata alaih, maka ketika dia menganggap yang banyak sedikit dari amal adalah sesuatu keadaan memacu dirinya untuk mencari kebaikan terus menerus. Wal khamisatu, yang nomor kelima syarat yang nomor kelima tanda diterimanya tobat menurut ba'dul hukama yaro qalbuhu mustagilan bima dumina minallah farighan amma domina minhu. Yang kelima nih, dia tobat, terima enggak? Ya wallahu alam. Ada enggak syarat yang kelima?
Kalau ada, insya Allah tobatnya diterima. Apa syarat nomor kelima? Dia memandang hatinya itu sibuk terhadap perintah Allah. Orang kalau udah tobat nih, terus dia bertanya dalam dirinya, ya Allah, tobat saya diterima apa enggak? Tinggal baca dirinya. Tinggal baca hatinya. Apakah setelah saya tobat, saya sibuk dengan perintah Allah, apa saya mengabaikan perintah Allah? Kalau habis tobat dia sibuk sama perintah Allah, insya Allah tobatnya diterima. Bukan malah sibuk atas aturan yang Allah larang. Bahkan fazian, orang yang tanda tobatnya diterima bukan hanya sibuk dengan perintah Allah, tetapi selanjutnya adalah fazian, amma domana, dia akan tenang dari sesuatu yang Allah tanggung jawab. Tuh Kak, tanda diterimanya tobat nomor 5. Sibuk sama perintah Allah, tenang terhadap apa yang Allah tanggung jawab. Kadang kita mah terbalik, Pak. Ama sesuatu yang Allah tanggung jawab kita masih sibuk, ya kan? Ama sesuatu yang Allah tanggung jawab kita sibuk tapi terhadap amal, terhadap ibadah kita acuh lalai, terbalik kudunya mah. Di dalam kitab Hikam kan dijelaskan, arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi asyraka anka la tuqoma bihi linafsika. Kata Hikam tekir, istirahatkanlah dirimu dari sibuk mengurusi dunia. Apa yang telah Allah atur tak perlu kau ikut campur. Kita disuruh diciptakan nama Allah, suruh ibadah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan aku perintah ibadah. Disuruhnya apa? Ibadah. Tapi terkadang ibadahnya mah abai. Kenapa? Dia ngurusin sesuatu yang udah ditanggung jawab oleh Allah. Apa? Rizki. Rizki kan udah ditanggung sama Allah. Ya kan? Orang kalau masih hidup, rizkinya pasti ada. Tapi nyatanya di dalam aspek kehidupan, ketika seseorang itu sudah ngurusin apa yang Allah tanggung jawab dan melalaikan apa yang Allah perintah, ya gitu jadinya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruhnya kan sholat. Tapi sholatnya malah dientar-entar. Daku sabab ada pembeli yang beli. Ya, rizki mah udah diatur sama Allah. Kan baik atuh tutup dulu sebentar. Tutup, kita sholat dulu. Sholat dulu. Dah disuruhnya mah sholat, ibadah. Nah, rizki mah udah ditanggung sama Allah. Tak tanda orang diterima tobat mah itu tadi. Sibuk atas perintah Allah. Dan merasa tenang terhadap Allah. Terhadap apa yang telah Allah tanggung jawab. Tuh, 5. Yang keenam, wasadi 1 yakunu hafidhul lisan. Tanda diterima tobat nomor ke-6 adalah dia akan menjaga lisan. Lisannya dia jaga. Itu lidah tak bertulang. Dipager sama gigi, dipager sama bibir. Kalau kita ngomong kudu dipikir-pikir dulu. Tanda diterima tobat seseorang, dia adalah orang yang setelah bermaksiat, dia tobat, terus dia jaga lisannya. Nggak akan berbicara kecuali ada yang manfaatnya. Sebab kenapa? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad mensinyalirkan di dalam hadisnya, ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan. Paling dicintai amal oleh Allah adalah menjaga lisan. Paling dicintai Allah nggak jaga lisan.
Imam lisan teh ngalor ngidul ngulon ngetan diomongi. Ngoceh bae, ember bae teh mulutnya teh bisa berhenti. Ayo gitu. Saudara nggak selamat sama lisannya dia mah kena diomongin. Tetangga nggak selamat sama lisannya dia kena diomongin. Orang ngelewat nggak selamat sama lisannya dia kena diomongin. Buset ada tuh orang. Orang kulitnya itu kulit apa oli? Oli apa ya, apa arang tau gitu tuh. Apalagi punten kalau kita rasa nonton bola nih banyak ada pemain-pemain yang keturunan kulit hitamnya bangsa Afrika gitu. Satu orang itu Mamat. Nah, sementara kita sama dia tuh nggak kenal. Itu rumahnya di mana? Minta maafnya susah. Betul, hati-hati tak. Terhadap apapun yang kita lihat, kita harus pandai menjaga ini lisan. Jangan main jeplak baik. Satu orang pendek amat. Satu orang pendek amat hidungnya. Tonggos. Allahu Akbar, jangan gitunya. Kalau misalkan ada kekurangan di teman, ada kekurangan yang dimiliki sama orang lain, udahlah jangan diomongin. Kenapa? Kalau dia udah tobat, kudu memenuhi syarat 6. Yang nomor ke-6-nya adalah menjaga lisan agar tobatnya diterima. Percuma, dia udah tobat nih kan, dia udah tobat. Tapi setiap ada orang yang kurang, dia omongin. Atau percuma tobatnya. Ya nggak bakal diterima. Kapan syarat tobat teh yang nomor syarat diterimanya teh adalah menjaga Nabi ngomong pan gitu. Amal yang paling disenangi Allah adalah orang yang menjaga lisan. Bahkan gini nih, waruya sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan di dalam keterangan hadis yang lain ya, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi. Inna aktsaran nas, sesungguhnya paling banyak-banyaknya manusia apanya? Dzunuban, dosanya. Sesungguhnya paling banyak dosanya seseorang yaumal qiyamati, di hari kiamat, aktsaruhu kalaman fima la ya'ni, adalah banyak ngomong yang kagak ada manfaatnya. Di hari kiamat kalau diabseni, dosa yang paling banyak ini nih. Kalau jadi orang mending diem. Ngomong kalau perlu, kalau nggak perlu ya udah. Sekalinya ngomong, masya Allah, kalamnya penuh dengan hikmah, kalamnya penuh dengan manfaat, omongannya berguna. Kagapan dia mah manggil orangnya pugu-pugu, udah dikasih nama sama baik sama orang tuanya. Namanya mah Muhammad Amin. Karena tubuhnya pendek, panggil cebol. Bakal jadi satu dosa yang memberatkan ke di kelak di hari kiamat. Namanya mah cakep, Fatimatu Zahra. Karena memang dia tubuhnya rada besar, gentong Aisyah. Lah, jangan. Paling banyak dosa di hari kiamat adalah omongan yang tidak ada manfaat. Rawahu Ibnu Nasr, ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Nasr. Bukan hanya itu, tambahannya lagi. Bukan hanya menjaga lisannya, tanda diterimanya tobat adalah yang selanjutnya. Masih bagian ke-6. Daimal fikrati, dia selalu memikirkan keagungan Allah. Pasti tobatnya diterima. Dia pikirin tah keagungan Allah. Pikirin keagungan Allah teh gini umpamanya mah tadinya teh rajin ngagibahin bae. Tapi kalau udah tobat teh dia mikirin, ya Allah, saya teh dikasih nikmat ini lidah. Bisa merasakan macam-macam rasa, manis, pahit, kecut pun saya bisa rasakan.
dan geraknya lidah ini mengeluarkan suara yang bisa saya berkomunikasi. Hampura ya Allah teh maaf kemarin-kemarin mah atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, lidahku masih bisa bicara, tetapi lidahku ini masih menghina orang. Tapi saat ini ya Allah aku tobat ya Allah. Tetanggaku, saudaraku harus selamat dari lidahku. Enggak bakalan aku ulangi lagi ya Allah. Dan aku pakai ini lidah untuk memuji, mengagungkan asmamu ya Allah. Tuh, orang yang tanda tobatnya diterima teh gitu, Kak. Deh. Masya Allah. Datang teh ama abang teh bang, maafin tempo hari saya, abang saya hina. Po, maafin tempo hari, empok saya hina po, maafin. Saya janji saya nggak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan janji nikmat yang Engkau berikan ya Allah terhadap diriku, panca indraku, segala macam tubuhku, dan kesehatan walafiat yang kau karuniakan padaku, aku akan gunakan untuk selalu memikirkan keagungan-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kan yang selanjutnya kan itu tadi dalam syair tanya syarat tobat yang nomor kelima adalah istighfar. Astagfirullah. Biasanya mas saya melihat ketakjuban ciptaan-Mu ya Allah, tak terasa ketika diri maksiat mengucapkan sesuatu yang Kau benci. Tapi sekarang tidak ya Allah, aku akan ucapkan subhanallah. Ketika aku merasakan sesuatu yang mengagetkanku, innalillah. Masya Allah. Dulu mah aku ya Allah nyinyet, sekarang mah enggak ya Allah. Sabab gimana diteraskan? Fi adhamihi wa jannatihi wa narihi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam at-tafakkuru fi adhamatillah wa jannatihi wa narihi wa ruya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan at-tafakkur, hei kalian tapakurilah keagungan Allah dan tafakurlah terhadap surga dan nerakanya Allah. Orang kalau udah tapakur sama keagungan Allah nih, tapakur juga sama surga dan nerakanya, insya Allah tobatnya teh diterima ku Allah ta. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillahi fatahliku. Tapakurlah kalian terhadap ciptaan Allah. Orang kalau tobatnya diterima dia mau tapakur. Daripada saya harus maling, mending yang sedikit aja. Tapakur. Qanaat. Lazimma ghammi wan nadamihi. Selanjutnya hadirin. Tanda diterimanya tobat, dia akan selalu menyesal ketika mengingat dosa yang dilakukan tempo hari. Ketika ingat dosa, nangis. Ingat dosa, sedih. Ingat kesalahan, nelangsa. Itulah tanda orang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah menurut Ba'dul Hukama, ketika ditanya tobatnya diterima apa enggak, mereka tidak bisa menjawab. Cuman mereka memberikan satu penasehatan, tanda-tanda tobat diterima Allah. Wallahu a'lam bishawab.